Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang at-tashbih atau menyamakan Allah dengan makhluk. Dan pembahasan tentang tasbih sebenarnya belum selesai, dalam artian orang-orang yang punya atau orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka mengingkari orang-orang yang mentakwil sifat Allah Ta'ala dengan berbagai macam argumen, bantahan. Dan juga orang yang mengatakan kami tidak tahu arti daripada sifat Allah, kami tidak bisa pastikan apa maksudnya. Orang yang menetapkan sifat Allah, kemarin kita katakan mereka menetapkan sifat Allah secara apa? Secara hakiki. Secara apa maksudnya? Secara makna apa? Bahasa. Jadi kalau tangan, mereka artikan tangan adalah tangan secara bahasa artinya. Jelas? Kemudian kaki secara bahasa. Artinya mereka katakan Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki kaki. Begitu kita tanya, apa maksud daripada kaki, apa maksud dari tangan, apa maksud dari mata, mereka akan katakan maksudnya adalah arti secara bahasa. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi bantahan atau mereka punya argumen banyak sekali. Cuman kalau kita mau bahas itu waktunya nggak ada. Jadi nanti insya Allah kalau kita selesai belajar kitab ini, nanti kalau mau kita belajar tentang masalah itu, kita bahas munaqashah adillat atau hujaj al-muthbitin, atau argumen-argumen orang yang menetapkan sifat-sifat Allah dan mengartikan dengan secara bahasa, bisa insya Allah nanti, tapi bukan sekarang. Cuma yang paling penting bagian itu, kalau ada orang yang menetapkan sifat Allah, mengatakan bahwa tangan adalah tangan secara hakikat, maksudnya adalah arti secara bahasa, maka kita langsung tanya saja, apa arti secara bahasa tangan, apa artinya? Itu yang paling penting. Minta dia jelaskan artinya apa. Paham nggak? Karena mereka di situ bingung. Mereka akan kebingungan mengartikan secara bahasa. Karena kalau kita artikan secara bahasa, ya artinya tangan adalah anggota tubuh. Kalau dia jawab tangan anggota tubuh, itu artinya dia sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas tidak? Namanya dia mentasbih. Jadi itu pertanyaan yang paling penting. Atau dia tidak mau, dia akan mengelak, akan mengatakan artinya ma'ruf, sudah diketahui. Dia tidak mau menyebutkan apa arti yang dia ketahui. Jelas tidak? Atau dia mengatakan saya tidak tahu hakikatnya bagaimana. Kalau dia mengatakan tidak tahu hakikatnya, berarti kamu bukannya menetapkan, tapi kamu apa? Bukan menetapkan arti, tapi kamu apa? Menyerahkan artinya pada Allah. Mufawwid namanya, tafwid. Jelas tidak? Ada lagi yang mengingkari arti secara bahasa. Nanti kalau ditanya, apa artinya? Artinya secara bahasa, tapi kalau kita kembali ke kamus, tidak benar. Jadi
Dia mengatakan secara bahasa, tapi kalau kembali ke kamus tidak benar. Jadi ngaco. Dia akan kebingungan nanti dalam menjawab. Ada lagi yang mengatakan kalau saya mengatakan arti secara bahasa bukan berarti hakikatnya itu sama, antara hakikat makhluk dengan hakikat Khalik tidak sama, berbeda. Ya sudah, berarti kamu sama dengan kita, sama-sama nggak tahu hakikat Allah. Sama, kita juga bilang tidak tahu hakikat Allah Ta'ala, kita nggak tahu. Itu yang kita katakan. Mereka mengatakan wajib tahu. Begitu kita tanya taunya apa, dia tidak bisa jawabnya, akan bingung. Sebagian akan mengatakan seperti yang tadi dikatakan, macam-macam jawabannya nanti. Sebagian akan mengartikan dengan hasil atau lazim tadi yang sudah kita katakan kemarin. Ya, bukan arti secara bahasa. Dia mengatakan taunya secara bahasa, tapi begitu ditanya secara bahasa apa, tidak menjawab, tidak menafsirkan secara bahasa, nafsirkan dengan cara lain. Penafsiran dengan cara lain kita nggak mau, karena kita dengan dia sama, nggak apa-apa menafsirkan secara yang lain, bukan secara hakikat bahasa. Paham ini? Jadi itu bagian terpenting dari pelajaran tasbih. Kalau kemarin tidak ngerti apa-apa, kalau ngerti ini cukup. Jelas? Jadi menetapkan ada dua, menetapkan hakikat dan menetapkan bentuk atau kaifiat. Kadang-kadang kalau kita tanya apa arti tangan secara bahasa, dia akan mengatakan tidak usah nanya. Tidak usah nanya, tidak boleh nanya. Tanpa tanya bagaimana. Kita katakan ada beda. Tunggu dulu, ada beda antara menetapkan hakikat dengan menetapkan apa? Kaifiat atau bentuk. Kita nggak nanya bentuk. Saya nggak nanya bentuk. Saya nanya hakikatnya apa. Hakikat tangan Allah itu maksudnya gimana? Jelas nggak? Dia akan menjawab, nggak boleh nanya. Padahal dia mengatakan dia tahu artinya. Nah, jadi akan nanti bingung sendiri itu di situ. Jelas ya? Jadi kalau argumen yang lain banyak, tapi kita tidak bahas. Kenapa kita tidak bahas? Sengaja. Karena waktunya yang tidak memungkinkan. Pelajaran sekarang tentang apa? At-ta'wil. Apa artinya ta'wil? Kemarin sudah dijelaskan. Artinya ta'wil apa? Memalingkan makna. Sarful lafzi an zahirihi ar-rajih ila ma'nan marjuh muhtamal. Memalingkan satu lafaz dari zahirnya, arti yang jelasnya, kepada arti lain yang memang bisa diartikan seperti itu. Jadi tangan diartikan kekuatan. Paham nggak? Tangan kan biasanya anggota tubuh. Paham? Kemudian diartikan kekuatan. Apakah kekuatan itu arti tangan? Itu bisa diartikan begitu kadang-kadang. Jelas? Kadang-kadang. Tapi itu bukan arti zahir. Bukan arti yang tampak, bukan arti yang pertama kali terpikirkan di dalam akal ketika kita sebut tangan. Itu artinya takwil. Jadi dari arti yang kalau disebut tangan kita sudah tahu apa tangan? Anggota tubuh. Dicari arti lain. Nah, ini namanya takwil. Kenapa kita mempelajari tentang takwil? Karena ini adalah mazhab dari Al-Asy'ariyah atau Asy'ari, salah satu kelompok Islam terbesar, diakui atau tidak. Kelompok Asy'ariyah adalah kelompok mayoritas umat Islam. Ulamanya bermadhab Asy'ari, banyak sekali ulama yang bermadhab Asy'ari, dan tidak mungkin, mustahil ada seorang muslim yang dia mengatakan saya tidak mau berhubungan dengan orang Asy'ari karena manhajnya berbeda, madhabnya berbeda, pemikirannya berbeda. Mustahil. Karena ulama-ulama Islam banyak yang bermanhaj dengan manhaj Asy'ari. Imam terkenal Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun banyak yang menentang, mengatakan macam-macam, tapi kalau dia membaca, dia akan mengetahui bahwa pertentangannya itu salah. Ada lagi Imam Al-Juwaini,
Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada lagi Al-Imam Al-Baqillani, dan seterusnya. Banyak sekali para ulama, mayoritasnya. Dan orang awam mengikuti ulama. Jadi kalau ada yang bilang orang awam tidak mengerti, mereka bukan ada Asy'ari, tidak, mereka ngikutin ulamanya. Jelas tidak? Jadi ulama terhitung, mereka orang awam terhitung. Seperti sekarang organisasi, kalau ngitung orang NU, apakah orang awam NU dihitung atau tidak sebagai orang NU? Dihitung nggak? Hah? Orang NU, orang awamnya, dia simpatisan NU, dihitung tidak? Dia bukan orang alim, dia mendukung NU, dihitung sebagai orang NU tidak? Karena dia ngikutin ulamanya NU, dia terhitung sebagai warga NU. Ada yang tercatat dan ada yang tidak, tapi dia warga NU tidak. Dia mengakui, dia mengikuti, dia tidak menafikan, dia tidak mengatakan saya nggak ikut NU, enggak, dia ngikutin NU. Kadang-kadang kalau kita tanya, orang awam tidak paham ajaran NU apa. Begitu juga orang Muhammadiyah, begitu juga simpatisan Al-Irsyad atau yang lain. Mungkin dia nggak ngerti, dia tidak belajar, tapi dia simpatisan, terhitung sebagai organisasi atau simpatisan organisasi tersebut. Jadi kalau ditanya organisasi yang paling besar di Indonesia, organisasi apa? Nahdlatul Ulama atau NU. Kenapa? Apakah semuanya ulama ngerti tentang NU? Nggak ngerti. Jelas. Ya, ini kita harus pahami ini. Jadi kalau Asy'ari mayoritas, itu memang kenyataan dan fakta. Orang awam ngikutin. Bahkan kadang-kadang saya pernah ketemu dengan seorang supir. Ketika saya dulu di Saudi, ketemu dengan seorang supir. Ketika ada seseorang menyampaikan tentang kalamullah, Ustadz yang menyampaikan, supir ini angkat tangan. Saya nonton waktu itu. Kemudian dia menjawab, kok begini, kok bukan begini, kok begini. Ini Ustadz sama supir ini beda manhajnya, pemikirannya berbeda. Si Ustadznya diem, supirnya lebih pintar, lebih paham. Selesai saya tanya, dulu ngaji di mana? Oh, saya dulu ngaji di pesantren, saya dulu belajar. Oh, Masya Allah, berarti dia ngerti. Dia orang awam hitungannya tadinya, kelihatannya orang awam. Dan memang dia bukan orang yang mendalami, masih disebut awam. Cuma dia memiliki pemahaman yang dia pahami. Kenapa? Karena dia kalau belajarnya ke ulamanya. Jelas tidak? Nah, ini yang kita harus jelaskan. Nah, kemudian kenapa kita pelajari? Karena kita jelaskan bahwa nanti di dalam kitab yang akan kita pelajari atau kitab Lum'atul I'tiqad ini akan nanti Ibnu Qudamah tidak menyetujui at-ta'wil. Ini metode untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jelas? Di dalam Al-Quran, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang ta'wil, ada di dalam bahasa Arab, sebelum Quran, ada dalam bahasa Arab, ada namanya kata-kata hakikat, sesuai arti secara bahasa. Dan di dalam bahasa Arab ada arti-arti yang digunakan bukan secara arti bahasa, tapi majaz. Majaz tahu bahasa Indonesia ada kan? Metafora, ada apa lagi? Ada guru bahasa Indonesia di sini? Nah, hiperbola dan seterusnya. Itu majaz. Contoh di dalam Al-Quran ada tidak majaz? Atau sebelum Al-Quran, di dalam bahasa Arab ada majaz atau tidak ada majaz? Sebagian kecil ulama mengatakan bahasa Arab semuanya majaz, tidak ada hakikat, semua majaz, tapi kecil. Ibnul Jinni mengatakan seperti itu. Sebaliknya ada lagi yang mengatakan tidak ada majaz. Jadi yang pertama mengatakan semua majaz, yang kedua mengatakan semua hakikat, tidak ada majaz. Di antaranya Ibnu Taimiyah, dia mengatakan tidak ada majaz-majasan, semua hakikat. Jelas? Tapi sedikit kita bicara dalam bahasa Arab. Tapi mayoritas ulama mengatakan ada hakikat, ada majaz. Dan yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, ada hakikat, ada majaz. Kita tidak usah bahas panjang lebar kenapa benarnya dan sebagainya, nanti nggak kelar-kelar belajarnya. Kemudian di dalam Al-Quran ada
contoh majaz tidak? Ada nggak yang bisa kasih contoh? Was'alil Qaryah. Tapi benar, itu benar. Tanya kampung. Was'al artinya tanya. Kampung artinya tempat. Bisa nggak nanya kampung? Bisa nggak nanya kampung kita? Pertanyaan kenapa nggak ada yang? Bisa nggak nanya kampung? Kampung itu apa? Tempat. Bisa nggak kita tanya kampung Melayu, kita tanya, nah kan kampung Melayu terminal, kita tanya terminal. Bisa nggak? Yang bilang bisa, Anda bingung bagaimana cara nanyanya. Paham nggak? Nanya rumah, ini rumah, kita ajak ngomong, wahai rumah, bisa nggak? Kita nanya sama dia, bisa nggak? Wahai rumah, udah berapa tahun kamu berdiri di sini? Bisa nggak begitu? Tapi Allah mengatakan was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanya kampung yang dulu kita di situ. Itu cerita. Maksudnya di sini kata ulama bukan tanya kampungnya, tapi tanya penduduk kampung. Allah nggak bilang penduduknya. Nambah-nambahin dari mana? Oh, itu ada di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Nggak masuk akal kita tanya tuh kampung. Kayak nanya rumah tadi yang Anda contohkan. Wahai rumah, sejak kapan kamu berdiri di sini? Siapa yang bangunin kamu? Kira-kira nanti disebut orang apa? Orang gelo. Orang gila. Jelas tidak? Itu namanya majaz. Jelas ya? Ada lagi firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Besok ada ustadz bilang kalau mau keluar rumah harus pakai pakaian, dia pakai istrinya. Bagaimana caranya pakai pakaian? Maksudnya pakaian di sini. Maksudnya apa? Apakah di sini maksudnya istri kita pakaian benar-benar pakaian kita atau bukan? Harus ditakwil. Kalau lihat secara bahasa, libas artinya pakaian. Dipakai kan begitu. Cuman di sini nggak bisa diartikan. Mau artikan bagaimana susah. Maka di sini diartikan. Maksudnya begini. Jelas tidak? Nah, ini namanya majaz. Dalam bahasa Arab ada dan dipakai di dalam Al-Quran. Yang mengatakan tidak ada majaz, dia menamakan dengan nama lain. Udah itu aja intinya. Itu hakikat, tapi maksudnya namanya begini. Orang Arab bilangnya begini. Intinya sama. Dia tidak menolak Quran, nggak disalahin Quran. Jelas tidak? Tapi dia menamakan dengan nama yang lain. Kita biar nggak ribet, namain aja majaz dan hakikat. Paham ini? Sampai di sini? Jadi di dalam bahasa Arab ada seperti itu. Nah, kelompok yang mentakwil namanya Asy'ari. Asy'ari mengatakan kami melihat Al-Quran. Kita bicara tentang sifat Allah, betul tidak? Di dalam sifat Allah kemarin kita katakan ada hal-hal. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kami di sini ketika melihat ayat-ayat yang seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluk, atau hadis-hadis yang menyamakan Allah dengan makhluk, atau mengurangi kebesaran Allah dari sisi bahasa, kami akan majazkan. Paham ini? Dan kami terpaksa mentakwil dan tidak memastikan. Ketika kita mengartikan dengan takwil bukan pasti, tapi terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ayat-ayat tersebut kalau dipahami secara bahasa, kita bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kami tidak mau mengartikan secara bahasa atau arti yang rojih, yang kalau kita dengar kita pahamnya itu, nggak mau. Tapi arti lain yang bisa diartikan sesuai dengan bahasa Arab, bukan ngarang-ngarang sendiri, ada syarat-syaratnya dan lain-lain. Jelas sampai di sini? Cara berpikir Asy'ari paham? Nah, mereka seperti itu. Maka kami akan mentakwil ayat-ayat tersebut. Kami punya dalil yang kuat, yang pasti. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Selesai.
Berarti kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah seperti sama, dia takwilkan. Paham tidak? Kemarin kita katakan bahwa kullu muwahhidin muawwil. Kaidah, semua orang yang bertauhid dia akan mentakwil. Pasti. Ada yang mengakui, ada yang tidak. Orang-orang yang menentang takwil, mereka juga mentakwil. Tapi mereka mengatakan kami kalau takwil harus ada dalilnya. Jelas? Kita harus ada dalil khusus takwil. Jadi kalau Rasulullah menakwil, maksudnya ini gini, bukan secara bahasa maksudnya. Kami terima. Kalau tidak, kami tidak terima. Salah satunya. Mazhab Hambali Ibnu Qudamah sama. Dia mengatakan kami tidak terima takwil kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama adalah harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, atau arti secara bahasa itu mustahil bagi Allah secara akal, mustahil, tidak bisa diterima lagi, nggak mungkin, maka kami tolak, kami tidak akan terima. Zahir itu tidak akan kami terima. Paham gak nih? Orang-orang yang itsbat mengatakan juga seperti itu. Kami harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil, nggak terima. Tapi ternyata di dalam praktek mereka juga mentakwil hal-hal yang tidak ada dalilnya. Kalau kita perhatikan, karena kalau dibawa ke dalam arti secara zahir bisa berbahaya. Mau nggak mau dia takwil dan tidak ada artinya. Tidak ada dalilnya. Misalkan ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Artinya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di sini setahu aneh, Allah alam, setahu aneh sampai detik ini tidak ada dalilnya bahwa Rasulullah bilang misalkan bersama kalian, Allah bersama kalian bukan dengan zatnya. Kalau zahir arti yang sesuai adalah Allah dengan zatnya bersama kita. Paham nggak? Tapi ditakwil oleh kemarin para pengikut Ibnu Taimiyah mentakwil dengan arti apa? Allah bersama kita dengan ilmunya. Kita tanya, kok antum takwil? Itu karena lihat ayatnya itu bicara tentang ilmu. Dari awal, alam taro annallaha ya'lamu. Ada ya'lamunya, mengetahui tentang ilmu. Belakangnya juga berarti ayat ini kita takwil dengan ilmu. Artinya Allah bersama kalian dengan ilmu kalian. Paham sampai sini? Dengan ilmu kalian, dengan ilmunya Afar. Ini benar, karena kalau nanti diartikan dengan zatnya bisa repot. Nanti masuk ke dalam pemahaman wahdatul wujud. Kamu Allah, saya Allah. Akhirnya repot deh. Semua Allah akhirnya. Jelas tidak? Pemahaman sesat. Nah, jadi diartikan. Nah, oleh karena itu ada ayat-ayat juga yang memang ditakwil. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari mereka, dari orang yang akan meninggal, lebih dekat dari kalian. Tapi kalian tidak melihatnya. Lebih dekat di sini dengan apanya? Para ahli tafsir mengatakan nahnu di sini adalah kematian perintah Allah untuk mencabut nyawa atau malaikat. Jelas tidak? Jadi ada hal-hal yang ditakwil. Illa ibtigha'a ridwanillah misalkan. Illa ibtigha'a wajhillah. Kemarin sudah dijelaskan. Kecuali untuk mengharap wajah Allah. Maksudnya apa mengharap wajah Allah? Ridha Allah. Mau nggak mau. Kemudian ada lagi arti misalkan mengharap ridha Allah. Terus ada lagi apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang tersisa itu semua akan hancur. Kullu man 'alaiha fan, kecuali wajahnya Allah. Maksudnya wajahnya apa? Allah cuma wajahnya doang, tangannya hancur, semua hancur. Hah? Atau zatnya?
zatnya. Jelas tidak? Itu contoh hal-hal yang kalau diartikan secara bahasa dia bisa bermacam-macam. Maka oleh karena itu Asy'ari mengatakan kami mentakwil. Dalilnya tadi dalam bahasa Arab ada wa idzal maniyatu anshabat alfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Kalau kematian itu anshabat alfaraha, apa artinya? Binatang buas itu kalau menerkam dengan kuku-kukunya. Jika kematian menerkam dengan kuku-kukunya, maka kamu akan dapatkan alfaita kulla tamimatin, bacaan-bacaan yang kamu gunakan untuk menyelamatkan orang yang akan mati itu tidak akan berguna. Emang pertanyaannya, emang kematian punya kuku dan punya cengkraman? Atau tidak punya? Tidak punya. Tapi dalam bahasa Arab ada, dia menyamakan, namanya tasbih. Jelas? Menyamakan kematian dengan, namanya majaz nih. Dengan apa? Dengan binatang buas. Intinya dalam bahasa Arab ada. Paham? Ini dalil Asy'ariyah dalam mentakwil. Kemudian dalil lain dalam hadis yang sahih kemarin sudah dijelaskan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Innallaha 'azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni." Ini yang kemarin kita jelaskan. Wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Ya Rabb, qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu dan engkau adalah Rabb semesta alam? Karena tidak mungkin kita jenguk Allah, nggak masuk akal. Paham tidak? Tidak masuk akal. Qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Tidakkah kamu tahu bahwasannya hambaku fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Kemudian ama 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu? Tidakkah kamu tahu bahwa kalau kamu jenguk dia, kamu akan mendapatkan aku berada di sisinya? Maksudnya apa berada di sini? Ini kita takwil di sini. Apa artinya? Kita maksudkan ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pahala di situ. Jelas tidak? Nah, kemudian juga ayat-ayat yang lain. Allah minjam. Allah mengatakan intan surullah, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Apakah Allah butuh pertolongan? Butuh nggak? Tidak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat bergantung, Allahus samad. Nggak butuh bantuan siapapun. Tapi di sini maksudnya bukan secara zahirnya maksudnya. Jelas tidak? Maka kata Asy'ari, mereka mengatakan kami mentakwil. Dalilnya ini. Kenapa? Nggak masuk akal. Jadi kami takwil. Hal-hal yang menunjukkan kekurangan Allah kami takwil. Jelas tidak? Dan ini juga dilakukan oleh semua orang Islam. Ada nggak orang Islam bilang Allah itu sakit? Hah? Tidak ada. Allah ragu-ragu, dan itu ada, kemarin sudah jelaskan dalam hadisnya. Nggak ada. Maka mereka pun mentakwil. Paham nggak sampai sini? Berarti innallaha ma'ana perlu ditakwil ya? Harus ya? Iya, ditakwil dengan ilmunya. Jelas. Kemudian paham sampai di sini? Fahimtum? Sampai di sini. Jadi ada takwil yang disepakati, ada takwil yang tidak disepakati. Itu intinya. Ada takwil disepakati dan takwil yang tidak disepakati. Nah, pembahasan kita adalah takwil yang tidak disepakati. Al-Asy'ari membagi sifat Allah menjadi 4. Membagi sifat Allah menjadi 4. Perlu ditulis apa enggak usah? Apa dibacain aja, diomongin. Yang pertama adalah sifat nafsiyah atau sifat dzatiyah. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Sifat ini pembagian Asy'ari. Jelas? Namanya nafsiyah atau dzatiyah. Apa? Ada berapa sifat? Atau dzatiyah?
Satu. Apa itu? Wujud. Jelas kita tidak akan jelaskan panjang lebar karena kita nggak mau belajar ini. Ini ada yang tidak mau mengatakan wujud, tidak ada yang mengatakan Allah mewujud karena macam-macam. Intinya zat ada zatnya. Kalau zat nggak ada masalah. Kalimat wujud ada ada yang menolak menggunakan itu dan sebagainya, itu tidak kita bahas. Intinya wujud maksudnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa artinya sifat salbiyah? Sifat yang nggak ada. Artinya sifat menarik. Tidak. Depannya tidak. Sifat salbiyah. Ini biar kita paham. Ya kita ngerti nanti kalau ada yang bilang sifat 20, apa maksudnya? Sifat salbiyah artinya tidak ada ya. Meniadakan. Meniadakan. Sifat salbiyah adalah apa? Ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 5. Apa? Qidam, waqa, mukhalafatuhu lil hawadith, kemudian qiyamuhu binafsihi, kemudian setelah itu wahdaniyah. Kemudian apa arti daripada qidam? Tidak ada permulaan. Jelas? Tidak ada permulaan. Jadi tidak ada permulaan. Kalau baqa kekal, tidak ada akhir. Fahimtum? Catat habis ini kita mau hapus. Mukhalafatuhu lil hawadithi apa? Tidak ada yang sama dengan Allah. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Allah tidak perlu kepada siapapun. Tidak perlu pada apapun. Wahdaniyah, tidak ada sekutu, tidak ada 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak. 5 tambah 1 berapa? Nah, Masya Allah. Masih fokus, Alhamdulillah. Kenapa? Susah Pak? Dari tadi anak pelan-pelan ya? Insya Allah nggak susah. Ini cuman pembagian aja. Gampang dibagi-bagi doang. Kemudian ada sifat ma'ani. Boleh dihapus nggak? Atau dibacain aja? Dihapus? Bisa dihapus? Enggak, maksudnya udah dicatat belum? Canggihnya tetap pakai di foto ya. Masya Allah, akhir zaman ada. Dihapus kullu ala sedikit. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang ketiga, namanya sifat ma'ani. Kadang-kadang ada pembagian ini, pembagian itu macam-macam ya. Cuman kita yang jelaskan sekarang sifat 20 ini pembagian ini. Jelas ya? Sifat ma'ani yang pertama, ada berapa sifat ma'ani? Ada yang tahu nggak? Berapa? Ada 7.
Yang pertama, catat aja ya. Qudrah. Faqudratun qudrah. Iradatun. Faqudratun iradatun sam'un. Basar. Hayyun muridun qadirun alamu lahul baqa wa sam'u wal kalamu kalamu kawasfil qadimi. Kemudian setelah itu ilmun hayatun, ilmun hayatun kalamun istamar. Qudrah apa artinya? Hah? Arti secara bahasa? Bahasanya siapa ya? Kalau iradah kehendak. Kalau qudrah apa? Kekuasaan, Hasan. Kekuasaan. Kekuasaan, kemampuan. Kehendak, iradah. Kalau basar, sam'un, mendengar. Kalau basar, melihat. Ilmun, mengetahui. Ini kurang lebih artinya ya. Kalau haya, hidup. Kalau kalam, bicara. Ini artinya. Namun nanti ketika mengartikan, para ulama Asy'ari ketika mengartikan, ini penting untuk dipahami. Fokus sekarang. Penting. Orang-orang yang menetapkan tangan Allah, mata Allah, kaki Allah sesuai bahasa, dia mengatakan, kami menetapkan bahwa Allah memiliki tangan, tapi tangan Allah nggak sama kayak tangan makhluk. Jelas tidak? Kan udah dijelaskan. Dia mengatakan bentuknya tidak sama, hakikatnya artinya sama, tapi bentuk tidak sama. Dia mengatakan afwan, hakikatnya secara bahasa. Hakikatnya dia katakan bukan sama, tapi secara bahasa. Sama secara bahasa. Tapi secara bentuk beda, kata mereka. Diingkari oleh Asy'ari dan yang lain. Loh, kenapa kamu berani mengatakan sama? Di sini kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Karena mengatakan hakikatnya sesuai bahasa. Maka mereka jawab Asy'ari. Dia katakan, kamu mengatakan Allah mendengar. Paham nggak? Makhluk mendengar. Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Paham sini? Maka Asy'ari mengatakan, kami katakan ini sifat makna. Bukan seperti tangan. Kalau tangan itu bukan makna. Jelas? Maksudnya makna gimana? Kadang-kadang makna itu diucapkan sama, tapi hakikatnya berbeda. Contoh kamera. Kamera melihat kita. Said melihat saya. Melihat kita. Kata-kata yang digunakan sama, melihat dan melihat. Tapi apakah hakikatnya sama? Melihat kamera dengan melihatnya Said, manusia? Tidak. Kita lihat ada smartphone, apa artinya? Handphone yang cerdas, kan begitu, yang pintar. Manusia pintar. Apakah pintar ini dengan pintar ini sama? Hakikatnya, kita tanya hakikatnya sama tidak? Tidak, beda hakikatnya. Ini handphone, maksud cerdasnya beda dengan manusia. Itu makna artinya. Paham? Kalau yang mereka katakan tentang tangan atau mata, dikatakan arti secara bahasa sama. Bisa nggak beda ini? Nah, di situ masalahnya. Kalau arti secara bahasa sama, artinya hakikatnya sama.
bentuknya yang berbeda. Jelas. Tangan apa? Oh, tangan secara bahasa apa? Ya, lihat di kamus secara bahasa, anggota tubuh. Anggota tubuh bentuknya gimana? Jangan tanya. Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti hakikatnya sama, tapi bentuknya tidak sama. Itu yang jadi masalah. Paham nggak di sini? Paham apa? Fahim tuh? Alhamdulillah. Kalau paham, alhamdulillah. Nah, ketika mereka mengatakan ini, kudrah itu apa? Di sini mereka mengatakan semuanya mulai mengartikannya. Kalau diartikan secara definisinya, dia akan katakan sifatun, qadimatun, qaimatun bidzatillah. Itu mulainya begitu. Sifat. Kalau kudrah artinya yujidu biha wa yu'dim. Sifat Allah yang dengannya Allah mengadakan dan meniadakan. Allah mau bikin manusia kun fayakun. Nah, ini bukan mengartikan secara hakikat. Paham nggak? Ini tidak mengartikan secara hakikat. Mengartikan sesuatu kemarin sudah dikatakan caranya banyak. Ada mengartikan dengan secara hakikatnya, bahasanya. Apa itu? Paham nggak? Ada lagi mengartikan bukan dengan hakikatnya. Para ulama Asy'ari tidak mengartikan ini dengan hakikatnya. Dia mengatakan hakikatnya kami tidak tahu. Berbeda dengan yang menetapkan kata tangan apa segala macam, mereka mengatakan kami tahu hakikatnya. Jadi kembali di masalah hakikat. Fahim tuh? Ini 7 tambah tadi 6 berapa? Hah? 13, Masya Allah. Kemudian ada lagi namanya sifat ma'nawiyah. Ada 7. 1, 2, 3. Qadir. Allah maha berkehendak, maha berkekuasaan. Qadir. Iradah, murid. Allah maha berkehendak. Sami', Allah maha mendengar. Basir, Allah maha melihat. Ilmun, alim, Allah maha mengetahui. Hayyun, Allah maha hidup. Kalamun, Allah maha mutakallimun, afwan. Mutakallimun, Allah maha bicara. Kenapa kok ada begini? Yang sebagian mengatakan 13 saja nggak apa-apa. Boleh sampai 13. 20 nggak masalah. Karena ada yang mengingkari ini. Orang mengingkari sifat ini yang 7 tidak kafir. Hukumnya mengingkari sifat ini kafir. Bedanya apa? Karena yang ini ada di Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sami, wa huwa sami'ul basir, dan seterusnya. Ini enggak ada. Ini Mu'tazilah mengingkarinya. Ini masalah agak rumit, kita nggak bahas deh nanti. Ana bingung jelasin ntar, ya. Nanti aja kapan-kapan. Artinya ada yang mengingkari ini. Jadi kenapa kok kayak mirip? Karena ada yang mengingkari aja, gitu aja intinya. Fahim Tom? Kemudian mereka punya kaidah, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Semua nas Quran atau hadis yang menyebabkan atau ada kemungkinan menyebabkan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk, maka takwillah atau ditafwidlah. Tafwid serahkan artinya kepada Allah atau ditakwil. Dan hendaklah kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak?
Kemudian ada satu hal yang sangat penting sebenarnya ini. Kalau ini dipahami, maka insya Allah banyak hal bisa dipahami. Kenapa bisa terjadi perbedaan di dalam masalah asma wa sifat nih? Ini kita press, insya Allah minggu depan nggak bahas takwil, jadi selesai sudah. Banyak hal sebenarnya yang harus dibahas, cuman kita cuma sampai sini. Nanti insya Allah kalau mau dibahas lagi, kalau antum pengen tahu lebih dalam, akan kita bahas nanti, nggak masalah. Asy'ari mengatakan pada dasarnya, ini kenapa berbeda pendapat ya? Supaya kita tahu. Pertama, mereka mengatakan ada ayat namanya mutasyabihat. Ayat-ayat yang jelas artinya dan yang tidak jelas. Kelompok Ibnu Taimiyah dan pengikutnya mengatakan semua ayat di dalam Al-Quran muhkam, jelas semuanya. Kan ada ayat yang dalam Quran Allah mengatakan ayat mutasyabihat atau ayat yang tidak jelas. Ada nggak dalam Quran? Ada. Kata mereka itu tidak jelasnya relatif. Menurut kamu nggak jelas, tapi menurut ulama lain jelas. Jelas. Ini yang pertama. Ini masalah. Nanti akan dibahas ini. Jadi kenapa kok berbeda nih pendapat masalah menentukan tangan, Allah punya tangan tidak tangan? Karena sebabnya itu. Sebab yang kedua nih yang penting yang kita mau bahas di sini adalah Asy'ari dan yang lain mengatakan pada asalnya kami tidak takwil-takwilan. Asy'ari mengatakan seperti itu. Kami takwil kalau terpaksa saja dan kami menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan baginya. Itu kaidahnya. Namun kami menafikan, meniadakan dari Allah semua sifat yang ada persamaan dengan makhluk. Paham? Asy'ari mengatakan kami pokoknya semua sifat jelek bagi Allah akan kami tiadakan bagi Allah. Baik ada dalilnya atau nggak ada dalilnya. Kalau menetapkan sifat harus ada dalilnya. Paham nggak maksudnya? Kita mau bilang Allah Maha berkuasa. Kata Asy'ari, kata yang lain harus ada dalilnya. Jelas tidak? Menetapkan sifat, menamakan Allah, nggak boleh sembarangan nama-namain Allah. Harus ada dalilnya. Kita nggak tahu tentang Allah. Namun ketika menafikan, nggak pakai dalil nggak apa-apa. Kalau itu jelek bagi Allah kita nafikan. Paham nggak? Misalnya kita bilang Allah lapar nggak? Kata Asy'ari, Allah tidak lapar. Ada nggak dalilnya? Mau ada dalil, mau nggak ada dalil, Allah nggak lapar. Karena lapar itu sifat jelek bagi Allah, nggak mungkin, mustahil. Paham nggak ini? Jelas sampai di sini? Yang kemarin, yaitu yang pengikut Ibnu Taimiyah, mereka tidak mau menafikan kecuali ada dalilnya. Paham? Tidak mau menetapkan kalau nggak harus pakai dalil, kalau tidak dan tidak mau menafikan kecuali pakai dalil. Tapi pada prakteknya dia juga sebenarnya menafikan Allah lapar. Mau dalil nggak ada dalil nggak bisa. Kalau ada orang Muslim bilang Allah lapar, bukan Muslim namanya. Jelas tidak? Dia menafikan. Nah makanya jadi agak ada apa? Kontradiksi. Dia bilang nggak boleh nafikan, harus kecuali ada dalilnya. Tapi pada prakteknya dia menafikan tanpa ada dalil. Paham nggak sampai sini? Paham. Kalau yang masalah lapar jelas nggak ada masalah. Yang jadi masalah ada sebagian kata-kata yang dinafikan oleh Asy'ari tidak dinafikan oleh pengikut Ibnu Taimiyah. Seperti contohnya jisim, badan. Kemudian apakah Allah bertempat atau tidak bertempat? Apakah Allah bergerak seperti manusia atau ada pergerakan atau tidak? Kata Asy'ari tidak ada Allah bergerak karena itu sifat manusia. Jelas tidak? Dan seterusnya. Kata mereka pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan ente dalilnya mana? Mengatakan Allah itu tidak bergerak, Allah itu tidak berjisim, tidak apa. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Kata Asy'ari pakai otak. Allah bilang nggak sama kayak siapapun.
semua sifat kalau kita katakan itu bisa menyebabkan sama dengan Allah, kita nafikan, mau ada dalil, mau tidak ada dalilnya. Paham nggak sampai di sini? Inilah yang menyebabkan perbedaan. Kata pengikut Ibnu Taimiyah, jisim itu kita nggak nafikan, tidak kita iakan, tidak kita inikan. Tapi kadang-kadang Ibnu Taimiyah menafikan, kadang-kadang tidak. Dan Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Jelas tidak? Mereka akan mengatakan, kalau ditanya Allah tidak berjisim, mereka akan bilang ke kita, ente dalilnya mana? Saya nggak ada dalil. Tapi kan pakai akal. Allah nggak sama makhluk. Maksud kamu dengan jisim apa? Kata siapa nih? Pengikut Ibnu Taimiyah. Dia akan mengatakan, maksud kamu jisim apa? Kalau kamu maksud jisim itu badan, benar, kami menafikan Allah itu tidak berbadan. Tapi kalau kamu maksud dengan jisim artinya kamu menafikan tangan Allah atau kaki Allah, kami tidak terima arti jisim seperti itu. Sebenarnya itu permainan kata-kata. Kalau kita pinter, kita akan katakan jisim itu apa? Lihat di kamus secara bahasa. Jelas nggak? Kemudian kamu terima nggak? Udah gitu aja. Harus begitu. Paham tidak maksudnya? Cuma mereka mengatakan enggak. Jisim itu apa? Yarhamkallah. Jisim itu apa? Hah? Ditanya dulu jisim itu apa? Maksud apa yang kamu maksud dengan jisim? Kita katakan jisim itu badan sesuai bahasa. Iya, itu nggak ada. Tapi Allah berarti berjisim tidak? Kalau kamu maksudnya tidak berjisim, artinya Allah tidak ada tangannya, tidak ada ininya, berarti kamu salah. Jadi nggak nyambung. Paham nggak sampai sini? Belum, kan sebagian belum paham. Ya, jadi dia punya definisi jisim semau dia. Nah, intinya inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat. Dia mengatakan ada namanya kata-kata yang global. Kami nggak mau terima katakan ada, dan kami tidak mau meniadakan dari Allah. Itu permainan kata sebenarnya. Paham nggak? Kalau Asy'ari dan yang lainnya dengan tegas mereka menolak. Sebagaimana Abu Hanifah dengan tegas mengatakan Allah bukan berjisim. Tapi nanti pengikut Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan perkataan salaf, dia akan bilang maksudnya tidak berjisim begini. Jadi dimaksudkan macam-macam. Paham nggak? Kurang lebih sampai di sini saja. Ada banyak hal yang belum bisa terbahas, tapi insya Allah kita cukupkan supaya tidak terlalu panjang lebar. Minggu depan insya Allah kita akan bahas pembahasan yang lain insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.